Saya kadang mikir sendiri, kayak gini bos, kenapa ya tokoh-tokoh besar yang kita anggap jenius, visioner, bahkan mungkin dianggap gila di zamannya, kok justru punya satu kesamaan yang jarang dibuka, jarang dibahas terang-terangan. Mereka ini kayak punya hubungan aneh, koneksi yang aneh sama sesuatu yang gak kelihatan. Nah, loh, apaan nih maksudnya? Halusinasi, imajinasi, atau justru ada mekanisme lain yang belum kita pahami selama ini? Coba jangan ingat, banyak banget cerita orang hebat yang bilang mereka dapat ide tiba-tiba, kayak bukan hasil mikir biasa kan. Ada yang bilang itu intuisi, ada yang nyebut itu ilham, ada juga yang lebih ekstrim, ngerasa kayak dibisiki. Jika kita ngedenger ini, biasanya orang langsung kebagi dua. Yang pertama bilang itu cuma otak, yang satu lagi bilang itu dari dimensi lain. Mana yang benar? Jangan-jangan dua-duanya nggak salah. Sejak zaman dulu di Nusantara, konsep ini udah ada bos. Leluhur kita nggak pernah ribut soal ini nyata atau nggak nyata, tapi lebih ke ini bisa dipakai gak buat hidup yang lebih sadar. Istilah atau penyebutan kayak rasa, batin, atau healing itu kan sebenarnya bukan mistis, tapi cara kita ngebaca sesuatu yang gak kasat mata tapi dampaknya nyata. Kayak jenengan masuk ruangan terus langsung ngerasa gak nyaman, padahal nggak ada apa-apa di situ. Iya kan? Nah itu kita sering anggap hal kayak gitu tuh sepele. Tentu kita sama-sama paham tentang otak bawah sadar. Iya kan? Bahkan banyak riset bilang keputusan manusia itu lebih sering dipengaruhi oleh sesuatu yang kita nggak nyadari. Jadi kalau ada orang bilang saya ngerasa ini salah, padahal logikanya belum lengkap, itu bukan berarti dia irasional ya. Bisa jadi dia lagi baca pola yang nggak sempat dipahami atau dianalisa secara sadar. Jadi tokoh-tokoh hebat mungkin bukan dekat dengan dunia goib, dunia astral dalam arti horor atau mistis yang sering kita bayangin, tapi mereka ini lebih peka, mereka ini lebih sensitif terhadap sinyal-sinyal halus yang orang lain biasa sepelekan atau abaikan. Orang-orang hebat ini mungkin mereka seringkali berdiam diri, di mana diamnya itu untuk dengerin pikirannya sendiri, dan gak gumun, gak heran, gak kaget, gak panik saat mereka dapat sesuatu yang belum jelas bentuknya. Nah, kita kan sering kebalik, yang terlalu rasional harus ada bukti dulu baru percaya, yang terlalu spiritual dikaitkan dengan hal gaib tanpa dipikir ulang, padahal bisa jadi faktor sebenarnya ada di tengah-tengah itu. Kemampuan membaca yang gak terlihat
tapi tetap pakai akal yang sehat. Banyak orang takut hal-hal yang gak kelihatan. Padahal kalau dipikir logis, intuisi, feeling, itu kan bagian daripada kita kan. Gak perlu ditakuti. Yang perlu itu dipahami. Dan kita gak pernah diajari cara ngelola itu. Coba bayangin, kalau kemampuan ini terus diabaikan, orang makin gak kenal dirinya sendiri. Keputusan dalam hidup bisa jadi cuma ikut tren, ikut yang paling banyak, bahkan ikut tekanan sosial. Akhirnya apa? Hidupnya kelihatan normal, tapi dalemannya garing, kosong, kering. Ini bahaya, bos. Bukan soal percaya atau enggak percaya dunia tak terlihat, tapi dampaknya itu bisa kehilangan koneksi sama diri sendiri gitu loh. Saya perlu disclaimer dulu ya. Semua yang saya omongin ini enggak memancing jenengan atau mengajak jenengan percaya hal-hal aneh tanpa sadar, tapi buat ngebuka kemungkinan kali aja selama ini kita terlalu cepat menolak sesuatu hanya karena nggak kelihatan. Timbul pertanyaan lagi pada diri saya. Jangan-jangan yang kita sebut dunia nggak terlihat itu bukan dunia lain yang di luar diri kita, jauh di luar diri kita, bukan, tapi bagian dari realita yang selama ini kita anggap gak penting, jadi gak perlu kita perhatikan. Bisa dipahami maksud saya kan? Sebetulnya kalau kita ngebahas dunia gak terlihat ini menarik banget. Tapi kan pikiran kita seringkali terfokusnya kepada gaib, entitas makhluk. Iya kan? Padahal bisa jadi lebih luas daripada itu. Dan itu menarik banget. Kenapa menarik? Karena orang-orang tertentu bisa nyambung ke situ. Yang lain ada yang buntu total. Ini bukan soal pinter atau nggak pinter, bos. Bukan soal pendidikan tinggi atau rendah. Bukan. Banyak orang cerdas justru overthinking. Banyak kok orang cerdas jauh dari kepekaannya sendiri. Unik ya. Tokoh-tokoh yang kita anggap hebat itu, kalau kita pahami polanya, mereka punya momen di mana mereka itu diam, bener-bener diam, bukan diam yang kosong, tapi diam yang penuh kesadaran, diam yang memang disadar. Apakah mereka lagi mencoba sinkronisasi atau nyetel frekuensi? Bisa jadi. Tapi kan selama ini kita menganggap frekuensi itu disalahpahami sebagai hal yang mistis. Saat kita mencoba memahami gaib, astral, nggak kelihatan. Padahal kalau mau dilogikakan, ini cuma soal fokus dan sensitivitas saja sebetulnya. Leluhur Nusantara udah mengenal lama konsep ini.
lagu Prihatin, Tapa, Semedi saat ini dianggap mistis, dianggap kuno. Padahal kalau dipikir secara simpel-simpelan aja lah, itu latihan untuk menenangkan sistem yang ada pada diri kita. Biar apa? Biar lebih jernih, biar kita lebih adem, biar kita lebih tenang, biar kita nggak reaktif, biar kita bisa ngerasain sesuatu sebelum bereaksi. Banyak loh orang sukses hari ini tuh mulai berani bicara hal yang mirip, tapi cuma beda penyebutan dan bahasa aja. Ada yang menyebut mindfulness, deep thinking. Enggak, ini kan sebenarnya konsep leluhur kita, bos. Cuma ganti istilah aja biar kelihatan ilmiah, biar kelihatan keren, biar kelihatan modern. Iya kan? Kalau dibicarakan dalam sisi spiritual, pasti dianggap klinik. Kalau dibahas dari sisi psikologi, dibilang cerdas. Padahal esensinya sama. Iya kan? Tapi ketika kita ngebahas dimensi nggak terlihat itu, ya tetap harus hati-hati karena banyak jebakan juga. Ada garis yang tipis banget antara peka dan halu, dan ini penting, bos, karena nggak semua yang terasa itu benar. Makanya tokoh-tokoh hebat itu biasanya tetap pakai logika sebelum memutuskan. Logika mereka pakai sebagai rem, sebagai sinyal, sebagai rambu-rambu. Mereka nggak asal percaya semua yang muncul di kepala. Mereka harus uji dulu dan mereka bandingkan dengan realita. Saya seringkali juga temui orang yang terlalu cepat percaya sama feelingnya tanpa diuji, dan jatuhnya halu. Sedikit-sedikit ngerasa istimewa, sedikit-sedikit ngerasa pilih, ngerasa sebagai orang spesial, merasa mendapat wangsit, pesan khusus. Pernah nggak terpikir, jangan-jangan itu cuma bias pikiran kita aja? Iya kan? Kalau panjenengan paham dari apa yang kita bicarakan mulai awal tadi, mungkin panjenengan akan berkesimpulan bahwa dunia nggak terlihat itu bukan tempat yang misterius, cuman macam lapisan data atau informasi yang nggak terlihat atau bahkan nggak langsung terkelihatan. Ya kayak perilaku kita, bahasa tubuh, intuisi, atau mungkin memori yang nancep di kepala kita tanpa kita sadari. Semua itu nyata dampaknya, bos. Tapi kan nggak kelihatan bentuknya kan. Itulah bedanya tokoh-tokoh hebat dengan kita. Tokoh-tokoh hebat itu jago membaca sisi ini. Makanya mereka sering kelihatan beda lah. Bukan karena mereka mempunyai kelebihan yang aneh, supranatural, tapi karena mereka nggak cuma lihat permukaan. Mereka bisa ngerasain arah sebelum kejadian itu benar-benar terjadi.
bukan ngeramal, bukan, tapi ngebaca probabilitas, ngebaca kemungkinan. Itu beda. Panjenengan juga punya kepekaan itu. Cuman kadang pemahaman kita kan sinyal-sinyal itu dianggap atau dikaitkan dengan hal-hal yang ngarahnya ke mistis dan klinik. Contoh nih, pasti panjenengan pernah ngalami mau ambil keputusan ada rasa ragu-ragu, ada yang ngeganjel, iya kan? Atau panjenengan ketemu orang nih, baru beberapa menit panjenengan udah punya perasaan dan ngerasa ini orang kayaknya nggak beres. Itu contoh kepekaan, bos. Persoalannya kita sering nggak percaya sama diri sendiri. Kita lebih percaya omongan luar, standar massal, standar sosial. Akhirnya apa? Ya, sinyal dalam diri itu lama-lama tumpul, bahkan padam. Padahal kalau itu dilatih, bukan dipuja loh ya, dilatih dengan benar-benar sadar, itu bisa jadi alat bantu buat ngejalanin hidup lebih kuat dan hasilnya dinyatakan. Bukan buat kita jadi sapi, bukan, minimal biar kita nggak gampang ke bawah arus lah. Itulah yang kadang kita abaikan. Leluhur kita itu ngajari agar kita itu peka, dilatih untuk nangkep sesuatu yang nggak terlihat itu, ya kan? Kita nyebut realita, jangan-jangan itu cuma karena gampang kita lihat aja, iya kan? Kita sering diajari fokus ke yang kelihatan, yang bisa diukur, yang bisa dibuktiin. Ya memang itu penting, bos, tapi dan nggak bisa kita tolak gitu. Tapi kalau terpaku di itu, kita jadi kaku. Pikiran kita terbiasa untuk menganggap sesuatu yang nggak kelihatan, yang tertangkap oleh rasa kita, itu langsung dijustifikasi gak masuk akal. Padahal belum tentu nggak ada. Bisa jadi kita aja yang belum ngerti cara bacanya, iya kan? Lur kita itu nggak anti logika, bos, tapi beliau juga nggak ngebatasi realita, cuma dengan yang terlihat. Panjenengan pasti pernah dengar rasa luwih jero tinimbang pikiran, iya kan? Kalau diterjemahkan, ada hal-hal yang dipahami bukan lewat analisa, tapi lewat rasa, lewat kepekaan. Bukan berarti anti mikir, tapi ada bagian, ada layer lain yang ikut kerja gitu loh. Saya aja udah nyentuh wilayah ini walaupun pakai bahasa yang beda kan. Iya enggak? Ya begitulah.
Kenapa tokoh-tokoh hebat itu sering dianggap aneh di zamannya atau mungkin sekarang? Karena mereka berani percaya pada sesuatu yang belum bisa dibuktikan saat itu. Bukan nekat, tapi mereka punya sensitivitas yang cukup buat bilang ini kayaknya ada sesuatu di sini. Dan mereka punya keberanian untuk explore. Iya kan? Dan semoga panjenengan bisa menangkap apa yang saya omongkan. Panjenengan lahir kembali menjadi orang-orang hebat. Panjenengan punya potensi itu. Oke, sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Bye. See you. Nusantara tanah para dewa, gemilang indah mempesona tanah Jawa Dwipa, tempat cerita bermula. Gunung tinggi menjulang, laut biru menyapa, keindahan alam raya ciptaan sang pencipta. Tanah Dwipa penuh pesona dan daya.